Di sebuah asrama putri, Nurul yang terbangun di sepertiga malam, ia membangunkan temannya yang bernama Nisa untuk mengerjakan sholat tahajud. Nisa yang akan menyusul Nurul mengambil air wudhu, ia dikalahkan oleh rasa takutnya. Lalu Nurul pun mengerjakan sholat seorang diri. Baru saja menyelesaikan satu rakaat, tiba-tiba ada suara yang mengikuti bacaan Nurul. Seketika saja kehusuan Nurul dalam beribadah terganggu. Dan setelah selesai sholat, ada seseorang yang memainkan pintu kamarnya. Pas dilihat, di sana terdapat Putri yang sedang kesurupan. Beralih ke ruang mayat, Rini yang sedang menjahit luka si mayat, ia diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Rini pun meminta untuk tidak mengganggunya, karena ia hanya sedang bekerja. Sepertinya hal seperti itu sudah biasa bagi Rini. Lalu Nurul mengendap-endap masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil kunci. Sayangnya kunci yang ia bawa terjatuh. Jadi Nurul tidak bisa kabur dari asrama karena ketahuan oleh kepala asrama yang bernama Ibu Rosa. Karena ulahnya itu, pintu kamar mereka dikunci. Akan tetapi, Pak Selamat meminta untuk tidak mengunci pintu kamar dari luar, sebab ia menakutkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Saat Rini pulang bekerja, ia sudah ditunggu dengan peringatan dari ibu kos. Lalu Putri kembali kesurupan. Nisa yang mengetahuinya, ia mencoba membangunkan Nurul yang tertidur pulas. Mereka berdua pun panik dan berteriak minta tolong. Ibu Kinanti yang mendengarnya, ia juga berteriak memanggil Pak Selamat. Kemudian datang Ibu Rosa. Ia memarahi mereka karena ia tidak percaya dengan apa yang dialami Putri. Ternyata mereka bertiga sedang dihukum di hari libur sekolah karena nilai mereka jelek dan mereka juga diperingatkan untuk tidak lagi mencoba kabur dari asrama. Jadi Ibu Rosa ialah kepala asrama yang baru dan ia menggantikan Ibu Kinanti. Rosa juga sedang mengajukan ke yayasan agar Ibu Kinanti segera dipulangkan ke kampungnya, agar ada yang mengurusinya. Di sisi lain, Nurul mempunyai ide untuk meminta guru agama mereka membantu mengobati Putri, akan tetapi mereka tidak bisa keluar untuk menemui Pak Ganda. Keesokan harinya, Ibu Kos meminta Rini untuk membayar tunggakan, namun Rini hanya bisa membayar untuk 2 bulan saja dan sisanya akan menyusul. Ibu kos dengan senang hati mengikhlaskan sisanya, akan tetapi Rini harus keluar siang itu juga. Seolah dipertemukan oleh takdir, Rini bertemu dengan Pak Selamat. Jadi Rini pernah menimba ilmu di asrama itu, dan kebetulan sekali Ibu Kinanti sangat ingin bertemu dengannya. Pak Selamat juga bercerita sedikit tentang kepala asrama yang baru, dan anak-anak yang sedang menjalani hukuman tidak boleh pulang di saat libur panjang ini. Rini pun menanyakan tentang Ningsih yang tidak ada kabarnya. Namun Pak Selamat tidak menjawabnya. Di tempat lain, Ibu Kinanti melihat sosok yang sedang sholat. Ia kebingungan sekaligus ketakutan, siapakah makhluk itu? Lalu Nurul datang mengantarkan makanan, dan Ibu Kinanti memberitahukan apa yang baru saja ia lihat. Rini pun tiba di asrama, terakhir ia ke sana sudah sangat lama. Sebelum menemui Ibu Kinanti, Rini ingin mampir dulu ke kamarnya yang dulu yang pernah ia tempati. Ia sedikit bernostalgia dengan teman baiknya yang bernama Ningsih. Lalu Nurul dan Nisa menyapa Rini dan menanyakan siapakah gerangan. Nisa yang penasaran, ia menanyakan apakah Rini pernah mengalami hal-hal aneh sewaktu tinggal di kamar itu, dan menurutnya tidak. Kemudian Rosa datang dan Selamat sudah bicara soal Rini, kalau Rini akan menjadi tutor di sana. Rosa pun menanyakan alasannya. Menurut Rini, asrama itu sudah banyak berjasa mendidik dirinya. Rosa mempertegas kalau aturan di asramanya tidak banyak berubah, hanya saja perlu dijalankan dengan lebih disiplin. Setelah itu, Rini menempati kamar barunya. Baru saja ia duduk sebentar, tiba-tiba pintu lemari baju kebuka ketutup dengan sendirinya. Rini yang penasaran, ia mengeceknya, dan di sana terdapat satu mukena. Lalu Rini menemui Ibu Kinanti dan mereka temu kangen. Setelah itu Rini membantu anak-anak menyapu halaman. Putri yang penasaran, ia menanyakan bekas luka di tangan Rini. Rupanya Rini pernah mengalami insiden terbakar, namun ia tidak begitu ingat kejadiannya. Tak berselang lama, Rosa menyuruh anak-anak untuk menyiapkan makan siang. Dan Rini yang sedang termenung, ia melihat sosok wanita yang berjalan lalu menghilang di belakang pohon. Lagi-lagi Putri mengalami kesurupan. Sosok yang ada di dalam tubuh Putri menyuruh Rini untuk pergi.
Rini pun mencoba menghampiri Putri, lalu Putri tersadar. Setelah itu, Nurul meminta Pak Selamat untuk menemui Pak Ganda. Akan tetapi, Rosa melarangnya. Ia menyangka itu hanya akal-akalan Putri, biar ada alasan untuk beristirahat. Rini percaya kepada mereka karena ia sering berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Kadang mereka ingin menyampaikan pesan yang tak bisa mereka sampaikan untuk orang yang mereka sayang. Sebenarnya nilai Putri bagus, cuman ia sering sakit dan lebih memilih tinggal di asrama. Selain itu, ayahnya kurang waras, ibunya sudah meninggal dan kakak perempuannya hilang entah kemana. Rini pun pergi menemui Pak Ganda, yang ternyata ia adalah teman satu angkatannya. Rini menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak-anak. Karena gangguannya lebih sering saat sholat, jadi mereka menyebutnya hantu makmum. Tapi saat liburan kehadirannya lebih sering dan agresif. Menurut Ganda, memang ada setan yang khusus mengganggu orang sholat dan disebut kanjang. Dan gangguan-gangguan yang dialami saat di asrama itu bisa terjadi bila iman kita tidak kuat. Malam harinya, Ibu Kinanti memberitahukan kalau ia ingin Rini menjadi kepala asrama. Tiba-tiba saja Ibu Kinanti tak sadarkan diri. Lalu Nisa mengajak Nurul untuk mandi, sekalian ia mengajak sholat Isya bersama. Nurul yang masih ngantuk, ia menyuruh Nisa untuk mengajak Putri, nanti ia akan menyusul. Nisa pun melihat Putri pergi ke kamar mandi dan ia mengikutinya. Dan ternyata Putri sedang berada di dalam kamar. Nisa yang sadar bahwa ada yang aneh, ia berteriak minta tolong. Nurul dan yang lain pun menghampirinya. Lagi-lagi Rosa marah-marah dan Rini juga ikut dimarahi olehnya. Karena Rini tahu kondisi Nurul dan yang lain, ia meminta kepada Rosa untuk bisa memahami ketakutan anak-anak. Iya, aku kesana sekarang. Di sisi lain ada sesuatu yang menindih Ibu Kinanti. Saat Rini sedang melaksanakan sholat tahajud, ia tak luput dari gangguan jin. Rini mencoba menyelesaikan sholatnya. Allahu Akbar. Setelah itu, jin itu menampakkan dirinya. Saat bersamaan, Pak Selamat juga datang. Lalu Ibu Kinanti datang menghampiri Rosa. Pak Selamat dan Rini pun mendatangi Rosa untuk memberitahukan kalau Ibu Kinanti tidak ada di kamarnya. Hanya saja Rosa seperti tidak peduli untuk itu. Mereka berdua melanjutkan pencariannya, dan kali ini Pak Selamat ingin memberitahukan tentang kebakaran yang menimpa Rini waktu dulu. Ibu Kinanti curiga semua kejadian yang dialami anak-anak saat ini ada hubungannya dengan itu. Saat Pak Selamat akan memberitahukannya, pembicaraan mereka terhenti karena melihat Putri yang kesurupan. Pak Selamat pun menghampirinya dan Rini disuruh membuka kotak di bawah ranjang Ibu Kinanti. Tiba-tiba Rosa menikam Pak Selamat dari belakang. Dan saat Rini membukanya, ternyata insiden kebakaran itu telah menewaskan teman baiknya, yaitu Ningsih. Terakhir kali mereka bertemu ketika Ningsih menjadi makmum sholat tahajud karena ia belum hafal bacaannya. Setelah selesai sholat, Ningsih langsung pergi ke kamarnya. Dan ketika Rini menyusul, kamarnya sudah terbakar. Dan dari sinilah asal mula luka di tangannya. Tiba-tiba lampu di kamar itu mati. Dengan segera Rini menyalakan damar untuk penerangan. Kemudian ada sesuatu yang menarik kakinya. Rini pun pingsan dan ia dibawa ke kejadian waktu itu. Yang dimana Ningsih pergi ke kamar lalu menyalakan damar dan ketiduran. Api di damar itu merembet kemana-mana. Ningsih yang terbangun, ia sudah dibungkus api. Lalu Rini dibangunkan oleh Ganda yang datang ke sana. Di sisi lain Nurul dan Nisa terbangun karena angin yang berhembus dari jendela kamarnya. Lalu suasananya menjadi mencekam dan Pak Selamat untungnya masih hidup. Rini menanyakan apakah Ningsih terbakar. Pak Selamat mengiyakannya. Jadi waktu itu sama seperti sekarang bahwa sekolah sedang libur. Pak Selamat dan Ibu Kinanti menemukan jasad Ningsih yang sudah hangus terbakar. Mereka berdua kebingungan harus bagaimana. Takutnya mereka dituduh dan dimintai pertanggungjawaban. Karena pikiran mereka kalang kabut, akhirnya Ningsih dikuburkan tanpa sepengetahuan orang lain. Sepertinya Putri adalah perantara Ningsih untuk menyampaikan sesuatu agar kebenaran sesungguhnya terungkap. Dan ternyata Putri adalah adik kandungnya Ningsih. Beralih ke Nurul, mereka berdua diteror dan berteriak minta tolong. Ganda yang akan menolong mereka, ia diganggu oleh jin yang menyerupai Ningsih. Ganda pun membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, untuk sementara itu jinnya menghilang.
Nurul dan Nisa sekarang mereka bisa keluar, akan tetapi si jin dalam tubuh Ibu Rosa datang. Ia akan mencelakai Nurul, namun Rini meminta kepada Ningsih untuk memaafkan Pak Slamet dan Ibu Kinanti, karena mereka terpaksa melakukan itu dan kebakaran yang terjadi kepada Ningsih ialah musibah. Lalu Ganda kembali membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan ia diikuti oleh yang lainnya. Jin dalam tubuh Ibu Rosa pun keluar, akan tetapi si jin muncul lagi, dan sekarang Pak Ganda membacakan ayat kursi. Lalu si jin pun hangus terbakar. Setelah itu mereka mencari Ibu Kinanti dan ia berada di kolong ranjang. Setelah semuanya tenang, pihak yayasan telah menunjuk Rini menjadi kepala yayasan. Dan Rosa akan dipindahkan dan Ibu Kinanti meminta maaf kepada Putri. Ia juga memberitahukan kuburan kakaknya. Sekarang mereka akan menguburkannya dengan layak. 2 tahun pun berlalu. Kini Rini sedang mengandung dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.